Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi terkait strategi pemasaran. Anggota kami terdiri dari Khofifah Junia Amalia, Amelia Deswita Ramadhani, Muhammad Syarif Hidayatullah, dan Harfandi. Strategi pemasaran adalah upaya untuk memasarkan suatu produk, apakah itu barang atau jasa, menggunakan pola rencana dan teknik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Strategi pemasaran juga merupakan rencana yang disusun secara sistematis dan menyeluruh yang digunakan sebagai panduan untuk melakukan kegiatan pemasaran agar dapat mencapai tujuan perusahaan, yaitu menghasilkan keuntungan. Strategi pemasaran berperan cukup penting dalam perkembangan suatu perusahaan atau bisnis. Adapun definisi lain dari strategi pemasaran adalah sebuah rangkaian tujuan, kebijakan, serta aturan yang mengarah kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan sebagai tanggapan perusahaan atas lingkungan dan persaingan yang selalu berubah. Adapun 3 fungsi strategi pemasaran. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan perusahaan. Strategi pemasaran tidak hanya dipakai untuk alat mencapai tujuan, namun juga untuk merumuskan tujuan itu sendiri, baik tujuan jangka panjang ataupun pendek. Kemudian ada mengawasi kegiatan pemasaran, yaitu untuk meningkatkan kualitas kegiatan pemasaran perusahaan dibutuhkan pengawasan yang efektif. Mengawasi apakah strategi yang digunakan tersebut sudah efektif atau tidak terhadap pemasaran. Kemudian yang terakhir ada membuat koordinasi tim menjadi lebih efektif. Dengan adanya strategi pemasaran, koordinasi tim menjadi lebih baik dan terarah untuk mencapai tujuan yang sama. Terdapat 5 komponen yang harus diperhatikan dalam strategi pemasaran, yaitu disebut 5P. Di antara lain adalah produk, price, promotion, place, dan people. Produk merupakan sebuah bentuk penawaran perusahaan yang ditujukan untuk meraih tujuan perusahaan dengan pemuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah fungsi, tampilan, kualitas, hingga pengemasan dari produk tersebut. Price merupakan sejumlah nilai yang dipakai untuk pertukaran dalam memperoleh suatu produk. Dalam memutuskan harga yang akan ditawarkan, para pebisnis dapat mengacu pada beberapa hal seperti harga jual produk di pasaran, diskon, metode pembayaran, kredit, hingga layanan lainnya. Promotion merupakan suatu kegiatan untuk mengkomunikasikan kelebihan yang dimiliki suatu produk, serta membujuk konsumen untuk membelinya. Hal ini dilakukan agar bisnis dapat dikenal oleh lebih banyak orang. Promosi ini dapat berupa iklan, menambah relasi ataupun sponsor. Place atau tempat mengacu pada lokasi produk atau layanan bisnis tersebut akan dilihat, dibuat, dijual, serta didistribusikan. Kemudian yang terakhir adalah people. Orang-orang yang dimaksud adalah staf atau karyawan, tenaga penjualan, dan sebagainya. Orang-orang ini erat kaitannya dengan sumber daya manusia untuk bisnis yang akan dijalankan. Kemudian terdapat 3 jenis strategi pemasaran. Yang pertama ada direct selling, dilakukan dengan door to door atau menemui konsumen secara langsung. Kemudian internet marketing, dilakukan dengan membuat konten yang kemudian diupload di sosial media atau e-commerce. Yang ketiga adalah pop, dapat dilakukan dengan cara membuat display dan menempatkan pada tempat yang strategis. Studi kasus produk sosis siap makan CEM. Menurut hasil studi untuk menentukan strategi pemasaran produk sosis siap makan CEM, diketahui bahwa untuk meningkatkan penjualan, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penjualan produk. Bahan baku yang berkualitas, brand image yang baik, namun distribusi kurang merata, produk rentan rusak, promosi kurang maksimal, serta sumber daya pemasaran yang kurang. Adapun peluang dan ancaman, peluangnya adalah daya beli meningkat, pasar terlihat potensial, serta perubahan gaya hidup. Sedangkan pada ancamannya, yaitu isu kesehatan, pasar bebas, dan produk pesaing. Strategi yang dapat dilakukan berdasarkan analisa di atas adalah diferensiasi produk dan promosi edukatif. Hasil analisis strategi pemasaran untuk meningkatkan volume penjualan produk perusahaan pada studi kasus PT Global Haditech menunjukkan bahwa indikator yang menjadi kekuatan adalah kualitas produk, sumber daya manusia, dan harga produk yang cukup kompetitif di pasaran, kondisi keuangan perusahaan yang cukup baik, serta pelayanan terhadap konsumen atau pelanggan. Sedangkan, adapun yang menjadi ancaman adalah
tingkat persaingan dengan produk sejenis yang sangat tinggi, regulasi pemerintah yang tidak berpihak pada investor dan vendor lokal, politik dan keamanan yang terjadi di dalam negeri, membanjirnya produk tiruan untuk barang sejenis, serta loyalitas pelanggan yang terkadang cenderung rendah. Dari diagram analisis SWOT, dapat dilihat bahwa saat ini perusahaan berada pada kuadran 1, dengan harapan terus berkembang di masa mendatang. Reformulasi strategi pemasaran yang bisa diterapkan adalah strategi penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan teknologi produk. Studi kasus pada PT Batik Danar Hadi. Produk yang dihasilkan PT Batik Danar Hadi adalah bermacam-macam produk yang berbahan dasar batik. Karena semakin banyak perusahaan batik yang tersebar di Indonesia, maka persaingan dalam menjalankan usaha tidak dapat dihindari lagi. Maka untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, khususnya dalam menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh profit, PT Batik Danar Hadi berusaha meningkatkan dan mengatur strategi dalam kegiatan pemasaran dalam rangka meningkatkan penjualan produknya. PT Danar Hadi dalam pelaksanaan pemasarannya menggunakan strategi marketing mix atau bauran pemasaran, yaitu memperhatikan dan menjaga perpaduan antara produk, harga, promosi, dan distribusi. Studi kasus pada restoran WS Soekarno-Hatta Malang. Tujuan penelitian adalah untuk mengembangkan strategi pemasaran yang dapat diterapkan bagi restoran, warung Steak and Shake cabang Soekarno-Hatta Malang. Dengan menggunakan matriks SWOT dan Quantitative Strategic Planning Matrix, alternatif strategi yang didapatkan yaitu mempertahankan citra atau image perusahaan, fasilitas restoran, mempertahankan kualitas dan pelayanan produk untuk menarik konsumen, meningkatkan kemampuan manajemen dan kerjasama untuk tujuan perusahaan, memberikan layanan delivery order untuk konsumen, memanfaatkan kemajuan teknologi untuk pemasaran, melayani pangsa pasar menengah ke bawah dengan menyediakan paket atau porsi khusus, dan menjaga hubungan baik dengan pemasok atau wilayah sekitar restoran. Strategi pemasaran prioritas yang disarankan adalah mempertahankan citra perusahaan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami terkait strategi pemasaran. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.